Welcome to Total Politik, kembali lagi di konten Total Politik. Kali ini gua mau memberi pengantar kepada sebuah diskusi. Diskusi ini akan terbagi kepada 3 sesi. Tema besarnya itu adalah soal Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Di diskusi sesi pertama ini, gua bersama dengan Mbak Yuke Ardiati dan Mas Eko Sulistyo yang merupakan seorang sejarawan, dan Mbak Yuke ini adalah seorang eh, arsitek, dan juga gue bersama Budi Adiputro, jurnalis CNN Indonesia, dan kita membahas bagaimana eh, Bung Karno sebagai seorang arsitek gitu. Jadi eh, kita ini memiliki founding fathers yang merupakan seorang yang karyanya bisa dilihat gitu ya, seorang yang karyanya itu bisa dibentuk dalam bentuk yang material gitu. Banyak negara lain founding fathersnya ini kebanyakan ahli ekonomi, ahli hukum yang bentuk karyanya itu abstrak dan tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, Bung Karno sebagai founding fathers dari Republik Indonesia ini kita bisa lihat gitu karya-karyanya dan pikiran-pikirannya dari karya-karya yang konkret, terutama yaitu karya yang arsitektural gitu ya. Nah, di sesi yang pertama ini gua bersama Budi Adiputro, Mbak Yuke dan Mas Eko Sulistyo ngebahas tentang bagaimana konsep dan bagaimana pemikiran Bung Karno dalam mencipta setiap karyanya itu untuk mendorong inspirasi bagi Indonesia dan juga merupakan semangat atau zeitgeist gitu, semangat zaman yang mana ketika itu Indonesia sedang baru lepas dari penjajahan kolonial gitu ya, dan dari keterlepasan dari penjajahan kolonial itulah berbagai macam arsitektur bangunan yang dibangun, termasuk yang dirancang sendiri oleh Bung Karno itu memiliki nafas yang sama gitu. Nah, bukan hanya apa yang mana itu dibuat oleh seniman-seniman dalam negeri gitu atau perancang-perancang dalam negeri, tapi juga ada yang dibuat oleh eh, pematung-pematung dari luar negeri gitu, yang mana itu ingin memperlihatkan pengakuan terhadap Republik Indonesia. Jadi diplomasi arsitektural gitu yang dilakukan oleh Bung Karno ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu untuk dibahas. Nah, di sesi satu ini juga kita ngebahas secara mendalam beberapa hal yang tampak gitu dari ide-idenya, dari pikiran-pikiran Bung Karno di dalam beberapa monumen arsitektur. Dan salah satu hal terpenting yang juga dibahas adalah eh, relief yang ditemukan di Sarinah gitu. Jadi sempat heboh relief yang ditemukan di Sarinah yang merupakan karya Bung Karno, disket langsung oleh Bung Karno. Nah, disinilah kita akan membahas isu tersebut secara mendetail, secara mendalam dengan narasumber-narasumber yang ada di eh, yang diundang oleh Total Politik. Saksikan diskusinya berikut ini. Seberapa penting sih kita sebagai orang Indonesia, para pengagum Soekarno, orang-orang kan banyak yang mengaku sebagai Soekarnois nih Mbak, ya kan, sebagai nasionalis dan identik dengan Soekarno. Seberapa penting kita perlu melihat karya-karya arsitekturnya Bung Karno untuk pelajaran ke belakang dan juga menata visi ke depan. Yuka deh. Ya penting banget lah. Kan karya arsitektur itu tidak serta-merta berdiri. Dia ada proses kreatif atau satu gagasan yang
tuangkan ke dalam sketsa-sketsa terlebih dahulu, kemudian dijadikan sesuatu gambar yang bisa mewujud bangunan, kemudian diaplikasikan ke dalam tapak tanah, kemudian ditunggu berdirinya, dan kemudian digunakan oleh manusianya, dan kemudian diapresiasi. Prosesnya panjang sekali. Nah, dari apa yang tadi berproses tadi, itu ada filosofi yang mendasar yang masuk dalam bangunan itu yang tidak tergantikan atau sudah menjadi maknawi dengan bangunan itu sendiri gitu. Iya, filosofi yang tidak tergantikan dan punya maknawi ya Mbak ya. Iya. Nah, maknawi itu yang perlu kita bahas. Mas Eko, kalau belajar sejarah seberapa penting kita belajar juga arsitektur dan seberapa bisa juga arsitektur itu menjelaskan tentang sejarah. Nah, itu dia. Itu dia saya kira apa defisitnya ada di situ gitu loh. Nah. Hari ini kita bicara hari ini loh ya. Artinya defisitnya di situ bahwa penemuan relief ini sebenarnya tadi istilahnya bukan penemuan, tapi memang itu sudah ada sejak Sarinah itu bangun ya, kira-kira tahun 63. Nah, yang saya katakan defisit bahwa konteks hari ini menurut saya penting sejarah itu atau pelajaran sejarah tidak dimaknai sebagai satu pelajaran untuk mengingat pahlawan, kemudian tahun-tahun dan sebagainya, tapi juga ada mana-mana lain bahwa bangsa kita ini, khususnya kalau kita bicara soal arsitektural Bung Karno, ada visi misi, ya, ada gagasan, imajinasi, itu yang paling penting tadi disebut soal, kalau dalam bukunya Mbak Yuka itu sebenarnya disebut mentalitas. Nah, Mas, mentality, nanti biar dijelaskan, mentalitas, ya itu istilahnya. Tapi kalau saya melihat, sebenarnya ini adalah visi ke depan. Nah, apa yang dibangun oleh Bung Karno, ya, khususnya kalau kita bicara soal misalnya tata kota di ibu kota Jakarta, itu punya spirit nation pride gitu loh. Ada spirit kebangsaan, spirit kebanggaan nasional, kemudian karakter and national building dan sebagainya. Nah, itulah yang menurut saya untuk bicara konteks hari ini para guru sejarah misalnya atau para pendidik, dia bisa meletakkan atau membingkai itu dalam konteks pelajaran sejarah itu untuk membangun karakter manusia-manusia Indonesia yang seperti misalnya digagas oleh Bung Karno. Nah, itu satu-satu nanti bisa kita ceritakan di balik gagasan misalnya Tugu Selamat Datang, pembebasan Irian seperti yang di belakang saya ini Mas Eko ya. Ini juga punya makna nih ya. Ya, itu Selamat Hotel Datang Indonesia dan itu ya. Iya, saya kira itu yang menurut saya penting di balik peristiwa sejarah. Ya. Oke. Saya mau ke Mbak Yuke. Mbak Yuke, ini menarik. Kita mulai dari Sarinah. Pablo, boleh kita munculkan ya dua relief yang ada di belakangnya Mbak Yuke itu. Orang jadi nengok lagi ke Sarinah, dan dalam perbincangan Mbak Yuke di Historia dikatakan bahwa ini pencarian yang lama. Pencarian yang lama dan ada banyak dispute katanya dalam relief-relief di Sarinah ini. Mbak Yuke boleh cerita nggak Mbak behind the scenes-nya? Kenapa kemudian ini muncul kembali jadi viral dan akhirnya semua orang perlu menengok ke Sarinah gitu Mbak? Ya, sebenarnya kedekatan yang sudah saya sampaikan sebelumnya dengan Pak Edi Sunarso, bahwa beliau terlibat di sana. Tapi dalam satu konteks mozaik, beliau bilang, saya ada karya mozaik di Sarinah, dan saya hunting itu mulai dari 2010 sampai 2012, dan kemudian tidak ditemukan. Saya hanya nemu satu foto. Nah, ketika tahun 2020 kemarin ada renovasi Sarinah dan viral ditemukan, dijepret fotonya oleh oknum dari maksudnya teman kita yang sudah pensiun dari McD Sarinah ya, itu viral. Saya peroleh itu.
Terus saya cocokkan, kok beda. Terus tak lapori nih sama Pak Dirjen, sama Pak Direktur Dikbud bagian pemanfaatan. Kemudian beliau mengundang, ya udah kita diskusi saja dengan Sarinah. Kemudian diberikan izin untuk menelusuri itu. Nah, Mbak, kenapa disebut oknum orang yang menemukan itu? Apakah memang sebenarnya apa yang gimana Mbak latar belakangnya? Maksudnya gimana kemudian orang-orang sejarawan, terutama arsitek-arsitek yang banyak melihat soal-soal sejarah gitu seperti Mbak Yuka, melihat penemuan itu, jepretan itu jepretan itu berkah atau justru sebaliknya kalau menurut Mbak Yuka? Ya berkah, artinya itu bukan oknum dalam tanda kutip yang negatif, tapi justru dia hero ya buat kita semua ya. Iya. Kalau dihukum tuh whistleblower gitu lah Mbak ya, whistleblower. Nah, gitu. Memang fotonya itu redup ya karena mungkin tempat gelap dan pakai handphone. Jadi cuma ada tiga jepretan. Dan mungkin kalau nanti dia bisa melihat cerita ini, dia mungkin bisa mengakses kita gitu ya. Ya, kita say thanks dengan dia. Meskipun juga Sarinah sebenarnya semangatnya sendiri ketika konservasi, mereka itu sudah menayangkan apa yang mereka temukan di lantai dasar itu ke tim sidang pemugaran. Jadi ketika mereka memugar, mereka melaporkan ke institusi Pemda DKI bahwa mereka menemukan benda cagar budaya. Jadi mereka menemukan juga Mbak. Jadi mereka orang yang ingin memugar juga tidak tahu bahwa ada relief itu sebelumnya. Saya kira tahu. Karena mereka kan membuka semua lokasi ruangan mereka. Kan seperti dibilang oleh Bu Fetty bahwa mereka hanya relayout aja. Ini mereka tahu, tapi ini anak McD ini mungkin kaget-kaget waktu tahu gitu. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Iya. Oke. Mas Eko gimana Mas? Melihat sebelum nanti kembali ke Mbak Yuka ya, soal apa sih yang digambarkan dalam relief-relief itu seberapa punya nilai? Apakah ini relief biasa saja kayak relief-relief di perumahan-perumahan sekarang juga banyak tuh Mbak yang pakai relief-relief itu. Di kolam renang juga ada gitu kan. Nah, seberapa punya nilai ini? Mas Eko gimana Mas melihat penemuan kembali ini Mas? Ya. Seperti yang saya tulis ya, karena kemarin saya kan menulis soal Soekarno dan Sarinah itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara hari ini, misalnya soal gambar seperti ini sebenarnya kan gambar atau relief yang biasa saja. Tetapi harus dilihat pada konteks zaman ya, atau semangat zaman. Nah, selalu ada penuturan yang disajikan dalam bentuk karena kita harus melihat ya bahwa Bung Karno ini selain seorang yang orang teknis, orang arsitek, tapi dia juga sangat menggemari benda seni budaya dan dia punya teman banyak seniman-seniman ya atau artis-artis, maksudnya artis seni ya. Nah, itu yang harus dilihat bahwa selama ini bangunan-bangunan peninggalan era Bung Karno itu, khususnya yang idenya dia masuk ya, misalnya kayak HI ya, kita bandingkan dengan HI misalnya, itu yang di background Anda itu. Nah, dalam merancang itu, makanya dia disebut juga perancang. Soekarno itu memang orang yang sangat detail dan dia selalu mengikuti dari awal, bahkan kemudian mengkritik konsepnya dan sebagainya. Dan selalu datang di pembangunannya Hotel Indonesia. Nah, saya kira demikian juga dengan Sarinah. Nah, selalu ada tanda-tanda penandanya, ya itu adalah karya-karya seni, gitu. Di HI juga ada itu. Bahkan kemudian HI itu semacam etalase yang kalau kita melihat sejarahnya di Hotel HI itu menjadi etalase dari budaya Nusantara, gitu. Nah, itu penanda dari bangunan-bangunan Soekarno. Itu yang mereka gunakan juga Soekarno sebagai
instrumen soft diplomasi. Jadi diplomasi dengan menggunakan konteks kebudayaan. Itu yang pandainya karena dalam manajemen politiknya dia menggunakan karya-karya seni budaya itu sebagai bagian dari marketing politik lah kira-kira kalau bahasa anak-anak sekarang. Nah itu gitu. konteksnya saya kira itu. Nah dan semua yang tervisualkan ya di dalam karya-karya itu selalu menunjukkan semangat perjuangan sebagai bangsa yang merdeka. Itu yang penting. Nah mungkin juga nanti bisa cerita banyak soal nilai-nilai filosofis di balik relief itu kan. Nah, tapi gambarannya selalu dia menampilkan satu semangat perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kira-kira itulah. Iya. Kalau lihat Mas Eko ini kayaknya jadi orang keempat di antara Hatta, Syahrir dan Soekarno kayaknya Ri ya kalau lihat gitu. Ini juga bagian dari aktualisasi. Mbak Yuka gimana Mbak? Apa Mbak, bener nggak Mbak? Ini hanya karya seni saja kah? Karena memang Bung Karno suka karya-karya seni dan dia juga seniman gitu. Atau tadi kata Mas Eko ada value, ada pesan, ada yang ingin di instrumen diplomasi segala macam. Soft diplomasi tadi. Bukan sekedar itu saya kira. Justru itu adalah monumen. Jadi dengan sengaja dibuat, dengan sengaja disiapkan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan itu sendiri. Jadi ketika Bung Karno sudah berkeliling muhibah ke mancanegara, ada satu kesadaran khusus dari beliau bagaimana mempercantik kota Jakarta. Karena Jakarta sebagai ibu kota. Kemudian bagaimana Jakarta City Planning itu terselenggara dengan memasukkan unsur-unsur rupa di sana. Jadi bangunan arsitektur modern itu diberikan satu ornamen atau sesuatu monumen yang bisa bercerita sendiri kepada pemirsanya yang melihatnya. Ri, gimana Ri? Ada mau ditanya lagi Ri? Ya, saya agak ini ya Mbak, tadi Mas Eko berbicara soal instrumen diplomasi gitu ya. Dan dulu katanya sih, saya nggak tahu, saya mendengar, pernah membaca bahwa setiap patung itu punya sebuah narasi yang terintegrasi gitu satu sama lain, dan itu menjadi satu kesatuan cerita di dalam ruang kota gitu kan. Kalau kita memahami konsep kekuasaan Jawa yang benar-benar tidak bisa dipisahkan antara power dan seremoni. Nah, kota ini saya memandang bahwa Bung Karno ini menjadikan kota ini sebagai sebuah pusat perayaan gitu. Bagaimana mengkontestasikan power di dalam setiap jengkal ruang kota. Nah, kira-kira ini seorang yang belajar politik gitu ngelihatnya kayak gitu Mbak. Apakah dari kacamata arsitek apakah punya penjelasan untuk hal-hal yang sejauh itu gitu di dalam politik? Ya, jadi dalam disertasi saya menyampaikan bahwa karya-karya tinggalan Bung Karno itu sebuah panggung Indonesia. Jadi karya-karya arsitektur yang seolah-olah memanggungkan Indonesia. Nah, bentangan pertama adalah yang memanjang membujur ke arah Kebayoran Sudirman dan MT Haryono ke Grogol. Jadi perempatan agungnya. Jadi di Bali itu ada namanya Chatuspate. Jadi perempatan agung. Perempatan agung utamanya dibuat dulu di Semanggi. Kemudian bentangannya ke arah istana dan ke arah Cengkareng ya, bandara sana ya. Iya. Arah utara selatannya. Nah, panggung itu diisi bangunan-bangunan yang seolah-olah kayak
bersolek di catwalk-nya. Mereka perannya sendiri-sendiri. Misalnya, Mbak, Misalnya ya, kan dari Gelora Bung Karno. Ya. Itu menjadi semacam peran untuk memanggungkan keolahragaan, festival gitu ya. Nah, coba ditampilkan GBK, belum? Coba belum? GBK kan yang pertama. Ya. Masculinity, gitu Mas. Kemudian ini semanggi zaman dulu nih, Mbak ya. Kita lihat ya, Mbak ya. Silakan. Belakangnya ada GBK tuh, Mbak. Nah, bisa langsung kelihatan kan? Jadi ketika Jembatan Semanggi awal-awal itu ada semacam kafe. Jadi di railingnya itu ada kafe terbuka. Jadi orang bisa melihat Jakarta di situ. Jadi bisa menengok ke kiri dan ke kanan itu kelihatan semua. Nah, kemudian masuk ke arah Sudirman, mereka akan ketemu Hotel Indonesia, ketemu Tugu Selamat Datangnya, kemudian ketemu Marina, ketemu Wisma Nusantara, kemudian ketemu Monas gitu. Nah, ini kan semacam ruang yang dibentuk oleh Bung Karno untuk memanggungkan Indonesia. Jadi ruang politik Bung Karno. Jadi itu representasi tadi, hegemoni politiknya Bung Karno ketika itu. Dalam 3 dimensional ya. Jadi tanpa dorongan intervensinya barangkali tidak akan terjadi. Oke. Untuk menggambarkan hegemoni politiknya Bung Karno. Mang Eko, ini hanya soal hegemoni politik Bung Karno atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Atau memang ada fungsinya dalam pemanfaatan ruang kota gitu. Misalnya kayak di Belanda punya gorong-gorong besar sudah by planning dari awal gitu, misalnya kan. Benar. Jadi bukan hanya soal Soekarno, tapi juga soal kota, soal fungsi kota, bukan soal keren-kerenan saja, misalnya. Ya, itu memang disadari oleh Bung Karno ya. Jadi itu bukan satu ide yang kemudian tiba-tiba nanti diundang siapa, kan ada arsitektur istana itu RM Sudarsono, atau kemudian diundang tadi disebut Pak Edi ya, salah satu pematung istana juga. Terus kemudian ide itu langsung dipaparkan, tidak, itu terkonsep secara matang gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan master plan, capacity planning. Ya, jadi itu ada master plan-nya gitu loh. Nah, itu tergambar dalam satu, kalau sekarang ini apa ya, mungkin RPJM ya, RPJM, Rencana Pembangunan 5 tahun. Kalau dulu garis besar pola pembangunan berencana semesta gitu. Nah, itu terangkum di situ. Tidak hanya kemudian komplek komplek Asian Games ya, GOR, kemudian tadi disebut Semanggi dan sebagainya, tapi juga sampai yang sisi aspek keagamaan di Masjid Istiqlal kan, kemudian Monas. Nah, itu memang terencana secara detail, dan tentu visi Bung Karno masuk di situ, dan yang paling penting adalah dia ingin menggambarkan dan menunjukkan betul itu panggung Indonesia, tapi juga semangat yang bergelora dari bangsa Indonesia. Karena kemudian sebenarnya peristiwa ini satu di latar belakangi oleh adanya Asian Games misalnya, ya berbenah, tapi juga yang paling mendasar juga pasca konferensi Asia Afrika itu menjadi penting. Karena pada saat tahun 55 itu ibu kota tidak siap untuk melayani tamu-tamu internasional, maka kemudian bahkan hotel sekelas internasional itu belum ada. HI itu kan tahun mau Asian Games gitu. Nah, kebetulan justru Bandung ada tamu-tamu dari negara lain tuh nginepnya di homestay banyak gitu kali Mas ya. Nah, itulah, jadi itu juga menunjukkan untuk kebanggaan. Makanya kemudian dipercantik dan sebagainya, termasuk tugu yang kelihatan menyolok, misalnya Tugu Selamat Datang untuk menyambut
para delegasi Asian Games dan sebagainya. Nah itu saya kira. Termasuk yang paling penting juga adalah bahwa Bung Karno kemudian tanpa harus melihat latar belakangnya, berpendidikan atau tidak, gubernurnya sebagai tangan panjang dia, itu ditunjuklah seorang seniman gitu, Hengantung. Nah, itu salah satu tugasnya juga untuk membantu walaupun cuma 1 tahun ya, Mas. Ya, mengaktualkan proyek itu gitu loh, proyek mempercantik ibu kota, kira-kira gitu. Menarik ya. Jadi bukan cuma, jadi fungsi dan kecantikan itu digabungkan dalam sebuah rangkaian Jakarta City Planning tadi tuh Mbak Yuke ya. Iya. Jadi memang sebuah karya berskala kota tidak melibatkan banyak hal ya. Tapi bahwa seperti Mas Eko bilang, kehadiran Pak Hengantung itu besar artinya untuk beliau, supaya beliau bisa meminjam rasa ya. Bagaimana mengantisipasi semua bisa berjalan dengan baik. Dan kata-kata beliau tuh pandes, yang Pak Hengantung tuh menyampaikan begini, tidak ada proyek tanpa intervensi Bung Karno. Wow. Maksudnya Mbak? Jadi semua proyek Jakarta City Planning melewati ACC SOWEK, ACC Soekarno. Iya. Sesuai dengan taste dan juga tadi ya value-nya Bung Karno, bukan hanya cita rasanya saja, tapi Bung Karno juga the ideas of perjuangan itu harus termanifestasi dari bangunan arsitektur itu Mbak ya. Bukan cuma arsitektur, tadi landmark-nya juga. Jadi tengaran kota kan juga disiapkan. Pak Edi Sunarso misalnya. Beliau awalnya juga galau ketika diberi kesempatan untuk berkarya besar itu. Tapi Bung Karno tuh pintar banget memberikan dorongan, memberikan sugesti positif tuh pintar banget. Sehingga jadilah Pak Edi itu menjadi visualizer beliau. Jadi rata-rata para seniman, arsitek, tidak ada yang berani mendeklar dirinya penggagas murni. Yes. Jadi mereka selalu sampaikan bahwa kalau Pak Edi bilang, saya itu hanya visualizer-nya Bung Karno. Kalau Pak Sudarsono bilang, arsitek Tugu Nasional adalah Bung Karno dan saya eksekutornya saja. Ini Pak Edi ya, Mbak ya? Pak Edi Sunarso. Edi Sunarso. Iya. Penting sekali ya kita selama ini belajar Bung Karno itu tentang perjalanan politik, visi politik, kegaduhannya, tapi kita lupa hal-hal yang sebenarnya dekat sekali dengan kita gitu ya. Dan ya ini yang Bung Karno memang serius sekolahnya ya ini Pak Udi. Ya, kan? Beliau bukan political scientist, bukan ahli hukum kan, di sekolah ini ya arsitek gitu. Dan Bung Karno tahun 63 dapat doktor honoris causa dari ITB karena ini ya untuk hal-hal non politik yang kemudian dia warisi. Menarik. Ya itu ya Mas Eko. Ya, kalimatmu terakhir itu menjadi penting sebetulnya. Karena penghargaan terhadap kiprah Bung Karno di luar masalah perpolitikan adalah sebenarnya penghargaan di bidang teknik yang dilakukan oleh ITB pada tahun 63. Tapi jangan lupa bahwa penghargaan itu penghargaan yang sudah ketiga di bidang teknik. Karena dia sudah mendapatkannya sebelumnya di Berlin, sama satu lagi kalau nggak salah di Praha. Ya. Nah, Bung Karno ada 26 penghargaan. ITB itu yang kesekian, lebih dulu UGM malah. Nah, tapi penting penghargaan ITB di ITB itu bahwa di sana Bung Karno juga mengakui bahwa saya ini sebetulnya technically itu tidak menguasai. Ya misalnya kalau sekarang perhitungan konstruksinya dan sebagainya dia ngomong begitu. Nah, bukan anak sipil banget lah ya.
Ya, promotornya itu kan Pak Roseno. ya. Nah itu manusia beton tuh. Nah dia dianggap inilah Bapak yang pintar menghitung ini ya Roseno ini, karena dia pernah menjadi satu kantor di Biro Arsitek di Bandung, kira-kira begitu. Dia pintar menghitung ini, saya tidak. Tapi apa yang saya berikan, itu adalah soal imajinasi. Nah inilah penting bahwa imajinasi, mimpi itu menjadi penting untuk sebuah karya. Menarik, imajinasi, mimpi, dan referensi. Dari mana Soekarno mendapatkan imajinasi, mimpi, dan referensi akhirnya menciptakan karya-karya arsitektur yang tidak hanya indah, tapi juga fungsional dan punya nilai-nilai value yang tinggi. Nah itu saya teruskan sedikit ya, yang kemudian itu menjadi penting. Nah pidatonya sendiri berjudul kira-kira begini, bahwa ilmu teknik itu harus mengabdi pada kemakmuran rakyat. Kira-kira itu judulnya pidato Bung Karno pada saat pemberian Dr. Honoris Causa. Nah itu maknanya cukup dalam, bahwa karya-karya arsitektural, karya-karya orang teknis misalnya, itu harus mencerminkan dan kemudian bisa bermanfaat buat misalnya persatuan Indonesia dan sebagainya. Nah itulah kemudian pada saat kita bandingkan, dia ngomong di penyerahan itu bahwa saat dia diberikan Dr. Honoris Causa di Berlin, itu profesornya mengatakan begini kira-kira. Bung Karno bertanya kenapa saya harus diberi Dr. Honoris Causa. Nah profesornya menjawab bahwa Bung Karno telah membangun jembatan gitu. Kaget Bung Karno, loh saya nggak pernah membangun jembatan gitu. Nah, kemudian dijawab bahwa jembatan yang dimaksud itu adalah bridge between nation gitu loh. Jadi jembatan yang menghubungkan antar bangsa. Nah, itulah pentingnya bahwa tadi makna menyambung ya, pidato di ITB tentang ilmu teknik harus mengabdi pada kemakmuran rakyat, dengan kemudian maksud diberikan Dr. Honoris Causa di Berlin, bahwa Bung Karno adalah pembuat jembatan kebangsaan. Kira-kira itulah yang menjadi penting. Nah, karya-karya Bung Karno selalu punya maksud itu. Nah, itulah tadi ruang politiknya di situ. Jadi ruang politik kebangsaan, kira-kira itu.